Halo, salam jumpa saudara. Senang sekali saya Gabriel Tambuun dapat menjumpai Anda kali ini dalam Sulut Membangun. Saudara, Provinsi Sulawesi Utara saat ini sementara gencar-gencarnya memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber daya alam dengan dibukanya Provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang ke Asia Pasifik. Hal ini didukung dengan dibukanya jalur penerbangan dan juga transportasi laut yang berskala internasional. Tentu hal ini akan berdampak di berbagai sektor seperti sektor pariwisata, sektor pendidikan, dan juga sektor perdagangan. Tentunya hal ini turut berkontribusi positif terhadap pembangunan di berbagai bidang, terutama perekonomian Provinsi Sulawesi Utara untuk mesejahterakan masyarakat yang ada. Posisi Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan bibir Pasifik menjadi salah satu daya tarik dan daya saing tersendiri bagi negara-negara Asia Pasifik. Hal itulah yang menjadi salah satu buah pikir pemimpin Sulawesi Utara saat ini, yakni Gubernur Sulawesi Utara Oli Ndokambe bersama Wakil Gubernur Stephen Kando dalam mewujudkan Sulut yang sejahtera dan diperhitungkan dalam kancah perdagangan dunia. Tahun 2020, di mana pandemi COVID melanda dunia, juga Sulawesi Utara, tercetuslah pemikiran gubernur bersama wakil gubernur Sulut untuk membuka penerbangan langsung luar negeri dari Manado. Lewat lobi dan jejaring secara nasional, Gubernur Oli Ndokambe memutuskan membuka penerbangan pesawat kargo dari Manado ke Narita, Jepang. Mengapa kargo? Hal itu untuk memotong mata rantai ekspor yang selama ini Sulut mengirimkan awalnya ke Jawa atau Jakarta. Alasan utama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Bapak Oli Ndokambe, Wakil Gubernur Bapak Stephen Kando untuk membuka konektivitas udara khususnya pasca pandemi atau yang kita sebut dengan era endemi ini adalah tetap bertitik tolak dari visi dan misi ODSK dalam periode kepemimpinan mereka, di mana dalam periode kedua kepemimpinan mereka ini, visinya adalah menjadikan Sulawesi Utara maju dan sejahtera di gerbang Pasifik atau sebagai gerbang Pasifik, dan misinya adalah penguatan sumber daya manusia serta penguatan ekonomi berbasis kemajuan infrastruktur, pertanian, perikanan, dan sektor-sektor unggulan lainnya dengan home base-nya adalah pembukaan konektivitas udara, laut, dan darat seluas-luasnya. Itu ada dalam visi misi. Nah, bertitik tolak dari visi misi inilah, maka kemudian ODSK atau Pak Gubernur dan Pak Wagub kemudian menggencarkan dibukanya konektivitas untuk kemajuan ekonomi masyarakat Sulawesi Utara, terutama pasca pandemi itu Pak Gubernur sangat bertekad untuk membangkitkan kembali perekonomian Sulawesi Utara. Yang luar biasa dari Bapak Oli Ndokambe dan Bapak Stephen Kando adalah di saat puncak pandemi terjadi, pemikiran beliau untuk terus memajukan masyarakat Sulawesi Utara melalui pemberdayaan potensi sumber daya alamnya, perikanan, pertanian, untuk kita jual bahkan ekspor. Sehingga saat daerah lain bordernya di closing, ditutup, tapi di Sulawesi Utara tahun 2020 itu sampai 2021 puncak pandemi,
Pak Gubernur sudah berhasil melobi dibukanya direct call, yaitu penerbangan langsung kargo menggunakan Garuda Indonesia Manado ke Narita. Itu ada muat apa? Ikan dan sumber alam lainnya. Ini luar biasa. Sehingga saat itu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara ikut terpengaruh positif saat puncak pandemi. Nah, di pandemi lewat, potensi itu disadari oleh Pak Oli Dondo Kambe dan Pak Stephen Kando, sehingga kita genjot lagi, kata mereka berdua. Yang terjadi adalah diresponlah permintaan beliau. Beliau ini tentu Pak Gubernur melakukan sinergitas dengan Bapak Presiden Joko Widodo melalui kementerian yang ada, sehingga izin kita di Sulawesi Utara kita dapat. Adanya penerbangan langsung ke luar negeri tentunya memberikan konsekuensi tersendiri bagi pemerintah Sulawesi Utara dengan memberikan dana subsidi agar penerbangan tersebut berjalan dengan lancar, tentunya dengan tidak mengganggu keuangan daerah. Penerbangan luar negeri tentunya memerlukan fasilitas bandara yang setara internasional. Hal tersebut langsung dapat direspon oleh PT Angkasa Pura I Bandara Samratulangi Manado yang telah memfasilitasi adanya area keberangkatan dan kedatangan internasional. Bandara Samratulangi Manado setiap tahun memang rutin menyelenggarakan posko terpadu angkutan lebaran, dan tahun ini tahun 2024 kami melakukan posko dengan melibatkan para stakeholder. Jadi tidak hanya dari Angkasa Pura I tapi juga dari otoritas bandara, kemudian juga dari TNI, Polri, BKO, karantina, Basarnas dan seluruh pihak yang terlibat. Tujuannya adalah untuk menjamin kelancaran angkutan lebaran yang aman, lancar, selamat, tertib. Kemudian juga kami menyediakan pelayanan keluhan terhadap penumpang, baik yang berangkat maupun yang datang, agar bisa segera ditangani ada permasalahan. Kemudian juga di situ ada layanan kesehatan juga. Kemudian juga ada pusat monitoring data pergerakan. Jadi baik penumpang, pesawat maupun kargo itu bisa dimonitor setiap hari. Sebelum melakukan posko, kami juga melakukan koordinasi juga sebelumnya, persiapan pada tanggal 27 Maret. Dan itu semua kami melibatkan seluruh stakeholder untuk menyiapkan seluruh fasilitas peralatan maupun SDM untuk mendukung posko ini. Dan alhamdulillah semua sudah berjalan dengan baik. Baik fasilitas, peralatan maupun kesiapan personil, itu semua sudah kita siapkan dengan baik dan juga didukung oleh para stakeholder, termasuk juga maskapai dan ground handling. Apabila terjadi delay, tentunya kami koordinasi dan kita mengatur di lapangan agar tidak ada lonjakan penumpang yang mengakibatkan penumpang menjadi kurang nyaman. Jadi kita menyiapkan ruang tunggu yang nyaman dan cukup, kemudian juga petugas sehingga tertib. Lalu juga kepada maskapai juga kami mengingatkan adanya ketentuan atau kewajiban airline yang harus dipenuhi, yang sudah tertuang dalam aturan ditetapkan oleh pemerintah. Jadi misalnya ada delay 1 jam atau 2 jam, 3 jam, itu udah ada ketentuan yang harus dilakukan oleh airline sebagai kompensasi. Yang kami harapkan tentunya kerjasama dari seluruh pihak termasuk penumpang. Jadi agar juga turut mentaati aturan-aturan dan ketentuan yang diberlakukan di bandara kami dan juga menghormati para penumpang yang lain sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, seperti itu. Kami pikir kalau semua juga mengikuti aturan yang sama, kami juga menghormati dari pengguna, tentunya semua akan berjalan dengan lancar. Kami mengharapkan semua petugas, kita ingin koordinasi berjalan dengan lancar dan sinergi. Dan apabila ada permasalahan itu kami koordinasikan bersama sehingga semuanya termonitor dan bisa semua permasalahan bisa terselesaikan dengan baik.
Saudara, Provinsi Sulawesi Utara memiliki keunggulan di berbagai bidang. Namun, lewat potensi dan sumber daya, bahkan didukung dengan fasilitas sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, seperti bandara dan pelabuhan yang berskala internasional, apakah ini sudah cukup maksimal dipergunakan oleh pelaku-pelaku usaha, bahkan berbagai kalangan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara? 2 tahun berlalu sejak pembukaan penerbangan perdana tahun 2020, maskapai Scott Airlines yang berpusat di Singapura belum mencapai target dari sisi jumlah isi kargo maupun penumpang. Namun seiring waktu perlahan tapi pasti terjadi kenaikan secara signifikan. Dino Gobel memastikan hal tersebut merupakan kepercayaan masyarakat akan keberlanjutan penerbangan secara kontinu. Masyarakat Sulawesi Utara perlu tahu bahwa di tahun 2020 akhir sudah terbukalah konektivitas internasional pertama, yaitu Scott Airlines, Singapura Manado. Nah, Singapura waktu itu dia terbang, membawa turis dan juga mulai melakukan pengiriman kargo. Selain kargo Narita, kemudian mulai muncul lagi charter flight Lion Air dari negara-negara di Cina membawa passenger tapi juga melakukan ekspor. Dan yang menjadi puncak adalah Maret 2023 ketika Pak Gubernur berhasil menaikkan status kargo flight Garuda Narita menjadi passenger untuk penumpang. Nah, di situ kita berhubungan langsung konektivitas Narita dengan Denpasar. Nah, ini menjadi sebuah fakta positif yang menjadi trigger bagaimana Sulawesi Utara itu bisa berkembang, bergerak perekonomiannya dengan adanya konektivitas ini. Sebagai contoh, dari Tokyo permintaan pasar ikan begitu besar masuk ke Sulawesi Utara. Begitu juga dari China, masuknya China Southern Airlines, pesawat penerbangan dari Guangzhou, direct flight juga seminggu 3 kali, 4 kali. Muncul permintaan-permintaan sehingga perhotelan hidup, restoran hidup, petani nelayan hidup. Nah, itu tidak sekedar omong doang, tapi apa kemajuan yang dicapai oleh Sulawesi Utara itu ada parameternya. BPS, Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, mencatat kenaikan-kenaikan indikator-indikator positif. Bahkan terakhir karena konektivitas ini, tahun 2023 akhir kita closing khusus tourism, wisatawan mancanegara kita itu mencapai 96.000 orang. Di mana kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaiannya hanya 9 ribuan. Terjadi kenaikan. Sekarang, begitu laut terbuka, Pak Gubernur melobi lagi, meyakinkan investor-investor bersama dengan Pak Stephen Kando. Duet luar biasa ini berhasil meyakinkan adanya sebuah perusahaan internasional cargo shipping dari Shantung, Cina. Namanya SITC Line. Ini adalah kapal kargo Cina besar yang kemampuan muatnya mencapai 100 teus kontainer per pengiriman. Nah, dia membuka langsung jalur laut dari Port Bitung menuju 7 kota di Cina, kemudian dia balik melalui Filipina, 5 kota di Filipina, baru masuk Bitung. Seminggu 2 kali mereka masuk keluar Bitung dan kota-kota lain di Asia. Poinnya adalah konektivitas ini kemudian menggerakkan roda-roda perekonomian. Tahun 2023, penerbangan luar negeri dari Manado diisi dengan beberapa maskapai, di antaranya China Southern yang terbang dari Manado langsung ke Guangzhou, China, pulang pergi dengan pesawat Airbus 3300 seminggu sekali. Hal ini tentunya memberikan dampak bagi peningkatan ekonomi Sulawesi Utara, walaupun tidak sebesar target yang diharapkan, karena pemerintah Sulut sendiri masih berkutat dengan penanganan COVID-19. Hal ini tentu menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah, di mana terobosan atau target capaian penerbangan luar negeri tidak seperti membalikan telapak tangan. Kerjasama pemerintah lintas sektoral dibutuhkan agar capaian pemenuhan kebutuhan ekspor-impor Sulawesi Utara menjadi penting.
Dari sisi dampak penerbangan langsung ke luar negeri bagi Sulawesi Utara tentu memberikan efek positif. Selain tentunya pariwisata, terjadi outbound dan inbound, semisal dari Manado, Narita, dan sebaliknya. Sejak dibukanya penerbangan untuk penumpang, Sulut menjadi pusat bagi turis mancanegara dan domestik yang datang dari penjuru Indonesia Timur. Demikian juga perdagangan, investasi, dan pendidikan, di mana saat ini pemerintah Sulut mengirim tenaga kerja magang ke Jepang. Di akhir tahun 2023 lalu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bergerak maju selangkah dalam bidang transportasi laut, yaitu membuka pelayaran pengiriman barang ke negeri Tiongkok secara langsung. Adalah grup perusahaan logistik shipping terkemuka, membuka cabang di Sulut untuk membantu pemerintah Sulut dalam melakukan ekspor-impor hasil alam dalam jumlah besar ke sejumlah negara di Asia Pasifik maupun kawasan dunia lainnya. Salah satu sub-agen SITC yang ada di Manado, Alan Hervey Business Development Manager menjelaskan, pihaknya sangat antusias membuka cabang usaha di bidang pelayaran luar negeri khususnya untuk ekspor-impor. Pihaknya berharap kesempatan ini dimanfaatkan masyarakat Sulut, juga para pengusaha baik yang ada di Sulut maupun di provinsi sekitarnya. Kabar baik untuk kita semua, kalau untuk sekarang ini, selain ada penerbangan langsung, baik itu melalui via udara untuk dimuatkan di kargo udara, nah sekarang ada juga pelayaran untuk direct kapal langsung dari Bitung menuju Asia Pasifik. Gitu. Nah itu negara-negaranya itu tujuan negara portnya di kawasan negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Nah, dari situ kita bisa menghemat kos sebagai eksportir, kita bisa menghemat kos yang selama ini kita melakukan pengiriman via lokal ke Jakarta dulu ataupun ke Surabaya. Nah, kabar baiknya itu kita bisa direct langsung via Bitung. Jadi dengan adanya kapal langsung ini, nah itu sangat memudahkan dan mengefisiensi serta lebih efektif biaya kosnya. Biaya kos sama biaya waktu juga itu bisa lebih efektif. Karena kita tahu sendiri sebelumnya kan untuk kita pengiriman barang dalam volume yang besar melalui kontainer itu harus lewat dulu ke Jakarta, baru di restuffing lagi di Jakarta, kemudian dari Jakarta itu diekspor langsung ke negara-negara tujuan. Nah sekarang itu kita udah bisa dari Bitung ke Asia Timur. Ketua Kompartemen Hubungan Kerjasama Internasional ALFI, ILVA atau Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia, Kerin Tamo, sangat antusias dengan konektivitas penerbangan maupun pelayaran ke luar negeri secara langsung. Hal ini sangat bermanfaat dalam membangun bisnisnya. Tentunya dengan adanya konektivitas installment dari beberapa airlines direct ke internasional seperti China Southern, Scoot, Garuda sudah provide direct Narita atau bahkan Lion Air juga sudah connect ke Kuala Lumpur, Singapura, Bangkok dan lain-lain. Itu sangat memudahkan untuk pelaku usaha. Sulut, khususnya Sulut itu kan outnya dari sini itu kebanyakan adalah sumber daya alam, ya komoditas. Jadi sangat mendukung trader untuk melakukan perdagangan dengan mempermudah rute tersebut. Dia dengan adanya rute tersebut jadi permudah, dengan cost-nya juga jadi bisa lebih rendah. Tidak ada transshipment ke kota-kota besar yang tadinya kita bukan menjadi hub, kita menjadi harus transit ke kota-kota besar, itu kan jadi double cost. Dengan adanya mereka install langsung di sini, itu terpangkas. Jadi harga barang sendiri pun bisa jadi berkurang. Harga daya jual pun jadi terdukung karena komposisi biaya logistik tentu mempengaruhi harga jual dari barang tersebut. Jadi tentunya dengan fasilitas ini sangat mendukung dari sisi si penyedia barang, penjual barang, dan juga kami pun yang di sektor logistik pun sangat terdukung, sehingga karena konektivitasnya sudah lebih banyak gitu. Perkembangan signifikan yang terjadi pada konektivitas jalur penerbangan dan pelayaran di Sulut tentunya sangat dilirik oleh pelaku bisnis maskapai penerbangan, salah satunya Transnusa. Mengapa melirik ke Sulawesi Utara?
Tentunya Sulut menjadi daerah yang berpotensi menarik baik bagi wisatawan maupun bisnis. Hal ini karena Transnusa memiliki jalur penerbangan di Indonesia bagian timur dengan pusat bandara ada di Manado. Jadi menghubungkan kota besar ke kota-kota kecil sekitarnya sebagai pengumpan atau feeder. Dan kita lihat di wilayah Manado dan sekitarnya, Manado itu kita anggap sebagai hub kedua di Pulau Sulawesi dan perlu menghubungkan ada konektivitas dengan wilayah timurnya, yaitu Maluku dan maupun Maluku Utara dan Papua kan, untuk konektivitas pergerakan orang ya, dan juga di Manado ini destinasi wisata juga. Kemudian juga kota Sorong itu juga disebut dengan adanya Raja Ampat, sehingga kita menghubungkan dua destinasi wisata, tapi kita juga menghubungkan dengan destinasi wisata nomor 1, yaitu Denpasar ke Bali. Jadi dari Bali kita dengan pesawat yang kapasitas 170 penumpang, Denpasar Manado. Dan dari Manado kita menempatkan pesawat yang menginap di sini itu untuk terbang ke Sorong, ke Ambon, kemudian juga ke Timika. Itu yang kita harapkan di kota-kota tadi menjadi feeder ke Manado gitu ya. Kemudian yang penting ini juga yang peran pemerintah provinsi, Pemda dalam hal ini provinsi. Jadi baik Gubernur Sulawesi Utara, pejabat Gubernur Papua Barat Daya maupun Gubernur Maluku sangat mendukung dan mengharapkan, bahkan mereka sampai mengirim surat ke Menteri Perhubungan untuk mengisi penerbangan yang ditinggalkan oleh maskapai sebelumnya. Nah, kondisi setelah COVID untuk pulih lagi kan nggak mudah gitu ya. Jadi kita serius dalam waktu kurang dari 3 bulan kita mengurus semua perizinan dan akhirnya ya hari ini kita terbang. Tapi yang dari Denpasar Manado kan sudah dimulai tanggal 2 kemarin. Nah, ini kita harapkan juga ya ada spill out atau limpahan turis dari Denpasar ke Manado gitu ya. Pemilik perusahaan PT Transnusa Aviation Mandiri, Leo Budiman berharap dengan ketambahan maskapai miliknya dapat memberikan pilihan beragam bagi warga baik di Indonesia bagian timur yang akan berpergian di seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Dengan pesawat ARJ21 Transnusa ini adalah regional airline. Dia sangat cepat konektivitas. Dia hanya dengan 30 menit ground, ya kan, dia sudah bisa bergerak lagi. Sangat cocok di Indonesia Timur. Makanya opportunity business antar pulau ke pulau itu menjadi main decision kita untuk masuk ke Indonesia Timur. Dan terima kasih juga dengan Pak Menteri Perhubungan yang mensupport kita, ya kan, membuka jalur di Indonesia Timur. Kedepannya kita akan membuka dari Manado ke luar negeri juga, ya kan, akan segera. Semoga dari Pemda, bandara dan Pemda-Pemda lain yang mendukung Transnusa dengan baik. Saudara, dengan dibangunnya transportasi udara dan laut yang berskala internasional, tentunya akan berdampak positif bagi berbagai bidang di Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga lewat sarana prasarana yang disediakan dapat membangun kesadaran dari masyarakat untuk memanfaatkan setiap potensi sumber daya yang ada dan memantapkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang ke Asia Pasifik. Demikian, saya Gabriel Tambun dan sampai jumpa.